Baik, selanjutnya adalah infeksi nosokomial. Jadi infeksi nosokomial itu infeksi yang diperoleh ketika kita berada di rumah sakit, bukan ketika kita datang ya, pada saat datang, tapi kita sudah masuk, tinggal di dalamnya, nah baru kemudian akan terkena infeksi nosokomial yang disebabkan oleh mikroorganisme. Nah, infeksi nosokomial ini diakibatkan oleh interaksi beberapa faktor. Salah satunya adalah mikroorganisme yang ada di lingkungan rumah sakit, kemudian inang ya. Inangnya misalnya lemah, kitanya lagi lemah, lagi sakit, malah kita berkunjung ke rumah sakit. Nah, itu hati-hati ya. Kemudian juga rantai penularan di rumah sakit. Nah, 3 faktor itulah yang menyebabkan infeksi nosokomial. Makanya penting sekali seseorang ketika mau ke rumah sakit itu harus menjaga tubuhnya ya, supaya terhindar dari infeksi nosokomial. Kalau Anda sedang sakit, diupayakan jangan ke rumah sakit. Misalnya walaupun Anda punya teman sedang sakit, misalnya cukup eh, tidak untuk ke sana dulu ya. Kemudian juga tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit wajib gitu ya, menjaga lingkungan rumah sakit supaya tidak melakukan penyebaran infeksi nosokomial ini ya. Dengan cara apa? Misalnya tadi menjaga lingkungan bersih dan sehat di rumah sakit, melakukan protokol kesehatan dengan baik ya. Tentunya teknik aseptiknya tetap digunakan, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau dengan hand sanitizer, memakai masker, memakai perangkat peralatan untuk menghindari terjadinya infeksi ataupun tadi mensterilkan peralatan-peralatan yang digunakan setelah misalnya digunakan oleh si tenaga kesehatan tadi ya, itu harus disterilkan, dicuci dengan air panas, kemudian misalnya disterilkan di tempat sterilisator atau misalnya apapun itu nama alatnya ya, tujuannya untuk membersihkan, membunuh kalau ada mikroba-mikroba atau virus-virus yang menempel di peralatan medis supaya tidak menyebar ke pengunjung atau ke pasien, apalagi pasien yang sakit parah ya, terkena infeksi nosokomial, waduh udah sakit terkena infeksi lagi, namanya infeksi sekunder ya, itu hati-hati sekali. Atau misalnya terhadap pengelola di rumah sakit juga, jadi betul-betul emang harus dijaga supaya tidak terjadi rantai tadi ya, transmisi yang meluas. Nah, putuslah rantai infeksi nosokomial mulai dari sekarang. Di sini adalah mikroorganisme yang menyebabkan infeksi nosokomial dan ternyata mikroorganisme ini juga resisten terhadap antibiotik. Wah, ini bahaya sekali ya. Nah, di sini ada beberapa contoh mikroorganisme penyebab infeksi nosokomial di rumah sakit tentunya. Ada Staphylococcus negatif koagulase, total persentase infeksinya 25%, dan dia juga resisten terhadap antibiotik sekitar 89%. Ini infeksi yang disebabkannya adalah penyakit pada sepsis ya. Kemudian ada Staphylococcus aureus, itu ada pneumonia ya, sekitar 16% total infeksinya. Kemudian 60% dia resisten terhadap antibiotik. Kemudian ada E. coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter, dan Klebsiella pneumonia. Ini juga termasuk bakteri yang ditemukan ada ISBL ya, extended spectrum beta lactamase, dan ternyata dia juga E. coli ini juga resisten terhadap antibiotik tentunya, penyebab pneumonia dan juga infeksi luka pada saat bedah. Clostridium difficile ini penyebab penyakit diare, juga ditemukan infeksi nosokomial di rumah sakit sebagian dan seluruhnya, dan dia juga total infeksinya sekitar 13%, namun tidak ada laporan dia resisten terhadap antibiotik ya, not reported ya. Selain itu juga bakteri gram negatif lainnya seperti Acinetobacter, Citrobacter, Haemophilus itu juga penyebab penyakit infeksi pada saluran kemih dan juga infeksi pada luka bedah ya. Oke, seperti apa rute penularan infeksi nosokomial? Ini ya. Jadi ada kontak langsung dari staf rumah sakit ke pasien dan dari pasien ke pasien tentunya. Atau transmisi kontak tidak langsung melalui pomits, gigitan nyamuk misalnya, dan sistem ventilasi rumah sakit. Nah itu.
Pasien luka bakar sangat rentan terhadap infeksi nosokomial. Kenapa? Karena kulit mereka tidak lagi menjadi penghalang, tidak lagi menjadi barrier yang efektif untuk mencegah masuknya mikroorganisme penyebab infeksi. Tuh ya. Kemudian juga risiko infeksi terkait dengan prosedur invasif lainnya seperti pemberian anestesi yang dapat mengubah pernapasan dan menyebabkan pneumonia dan trakeotomi. Nah, sehingga menyebabkan masuknya mikroorganisme ke tubuh seseorang tersebut yang menyebabkan infeksi yang diperoleh dari rumah sakit tentunya ya. Atau pasien yang memerlukan prosedur invasif biasanya memiliki penyakit serius sehingga meningkatkan kerentanan terhadap infeksi. Bagaimana kita mengendalikan infeksi nosokomial di rumah sakit? Nah, penting sekali ya untuk mengurangi jumlah patogen yang dapat menyebabkan pasien terpapar dengan menggunakan teknik aseptik tentunya ya. Tadi yang sudah pernah Ibu jelaskan juga, menangani bahan yang terkontaminasi dengan hati-hati, mencuci tangan secara rutin tentunya sebelum dan setelah melakukan activity di rumah sakit ya, mendidik anggota staf tentang langkah-langkah pengendalian infeksi dasar, kemudian menggunakan ruang isolasi dan bangsal dengan tujuan untuk mencegah transmisi infeksi nosokomial ya. Menurut CDC, mencuci tangan itu salah satu cara terpenting untuk mencegah penyebaran infeksi. Infeksi apapun itu ya, mencuci tangan. Sehingga rumah sakit yang terakreditasi seharusnya dan pasti ada itu komite pengendalian infeksi. Tadi untuk mengatur, mengendalikan, mengontrol, mengevaluasi tentunya bagian-bagian yang harus ataupun setiap bagian-bagian rumah sakit harus tadi menjaga terjadinya infeksi atau mengendalikan infeksi nosokomial, bahkan menekannya supaya tidak ada lagi angka infeksi nosokomial di rumah sakit.